Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tamhid li Syarh Kitab Tauhid, ringkasan syarah kitab tauhid, asal tentang maja'a fil musawwirin, bab maja'a fil musawwirin, pasal tentang orang yang membuat gambar. Qala Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sa'iratan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adlamu mimman dhahaba," dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan seseorang yang pergi yakhluqu ka khalqi, berusaha menciptakan seperti ciptaanku. Falyakhluqu darratan, kalau memang dia mampu, silahkan dia menciptakan darrah. Apa darrah? Semut. Aw liyakhluqu habbatan, atau kalau memang dia mampu, silahkan dia ciptakan sebuah biji. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau kalau memang dia mampu, silahkan dia buat sebutir biji gandum. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hada bab ini, bab tentang ja'a fil musawwirin, saya tambahkan sedikit, yakni bab yang membicarakan tentang makna hukum-hukum orang yang menggambar. Siapa yang disebut dengan orang yang menggambar? Alladzi yaqumu bitaswir, pelukis atau yang semisal daripada itu. Kemudian wa taswiru maknahu at-tashkil, tashkilu syai' hatta yakuna ala hayati surah, memindahkan bentuk sesuatu sehingga tampak persis dengan bentuk tersebut. Li adamiyin aw li ghairi adamiyin min hayawan, baik yang digambar itu adalah anak keturunan Adam maupun yang digambar itu merupakan hewan-hewan. Berarti maksudnya menggambar apa? Makhluk hidup. Nah, bab ini bab tentang al-wa'idu, ancaman bagi orang yang punya kebiasaan menggambar makhluk hidup. Ancaman bagi mereka yang berusaha membentuk gambar-gambar anak Adam maupun hewan-hewan. Qala muallif at-taswiru wajhaini, menggambar itu ada dua sisi. Yang pertama muta'alliqun bi wajhin yusbihu bi khalqillah, yaitu menggambar bentuk sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, bahkan meniru sifat-sifat dan namanya. Dan yang kedua,
At-taswiru huwal wasilatul ladzi lisyirkiyat. Gambar, beliau mengatakan yang kedua, gambar ini wasilah untuk terjadinya kesyirikan. Li'anna aksarul musyrikina, karena kebanyakan orang-orang musyrik itu yusyriku fi zamanihi, mereka berbuat syirik pada zaman dahulu itu muta'alliqun bitaswir, selalu ada kaitannya dengan masalah gambar. Ingat kisahnya kaum Nuh, ketika Allah mengatakan la tadarunna alihatakum, ketika tokoh-tokoh kaumnya Nuh itu berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian yang sudah ada. Wala tadarunna waddan, jangan kamu tinggalkan Wad, patung Wad. Wala suwa'an, juga suwa. Wala yaghusa, yaghus, wa ya'uqa, dan ya'uq, wa nasra, juga nasra. Kata Ibnu Abbas, kulluha asma'un lis-shalihin fi zamani Nuh alaihi salam. Ini dulunya merupakan nama-nama bagi orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Falamma matu, ketika orang-orang ini meninggal dunia, ja'a syaitanu yusawisu fi qulubin nasi, setan datang membisik-bisikkan dalam hati mereka, innahum qaumun salihuna, mereka itu kaum yang soleh. Fayaj'alu majlasahu maqamun khasatun liyataqarrabu ila Allah ta'ala. Akhirnya mereka menjadikan tempat-tempat di mana mereka biasa duduk, di mana orang soleh itu biasa duduk, dijadikan tempat berkumpul, seolah-olah tempat yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hatta wasawisus syaitanu fi qulubin nasi, sampai akhirnya setan membisik-bisikkan kembali dalam hati mereka, fa'amarum bitaswir, lalu mengajak mereka membuat gambarnya. Terus berkembang, semakin berkembang, dibikin patungnya. Kemudian baru setan berbisik, innahum qaumun salihun fala yumkinu ayyatakarrabu rajulun minkum hatta ja'ala wasaitun bainahu wa bainallah. Ini orang soleh, kalian kan orang yang banyak dosa. Nah, kalian gak bisa dekat kepada Allah, melainkan kalian harus menjadikan mereka sebagai perantara untuk sampai kepada Allah. Mulailah dipuja patungnya, jatuhlah mereka ke dalam perbuatan syirik. Sama seperti sekarang, Bu. Awalnya dengan mengatakan ini orang soleh, kita harus memuliakan kuburnya. Kuburnya diziarahi tiap hari, belum ada dosa. Bahkan ziarah kubur itu termasuk perkara yang disukai. Tapi sedikit demi sedikit berkata, ini orang yang lebih kedudukannya dibandingkan kita. Jadi kalau mau masuk ke kuburnya, ada tata caranya sendiri. Harus bersimpuh, harus berjalan jongkok, ya. Nah, sebelum pergi mencium batu nisannya. Tanah kuburnya mengandung barakah, kata mereka. Sudah mulai. Maka kemudian setan berbisik lagi, oh kalau di sini harus, kalau begitu harus dihiaslah kuburannya. Lama kelamaan mereka berkata, ini harus dikenang. Harus dikenang, karena bangsa yang besar, bangsa yang mengenang jasa para ulamanya. Jasa para ulamanya, kata mereka. Mulailah dibikin fotonya, sebarkan ke pesantren-pesantren. Ini loh gambar foto ulamamu. Lama kelamaan berkembang, dibikin patungnya. Monumennya sudah mulai. Lama kelamaan setan mulai mengganggu mereka. Oh, patung ini keramat. Kalau malam tertentu dia turun ke lantai, duduk-duduk misalnya begitu. Mulai dibuat sesaji. Nah, diyakini begini, diyakini begitu. Katanya gambarnya bisa menangis sendiri, jantungnya bisa berdetak-detak sendiri, katanya begitu. Kan mulai begitu ya, Bu ya.
itu jelas mulai setan sudah bermain dan itu syirik. Maka ketika Islam itu menerangkan tentang bahayanya gambar itu bukan main-main. Benar-benar dalam Islam itu ada kaidah syaddud dzari'ah. Setiap jalan-jalan yang mengarah kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, terutama kesyirikan, pasti Islam sudah mencegah jauh-jauh hari. Kan hati manusia itu lemah. Yusammal qalbu li'annahul muqallab. Bukankah hati itu dinamakan kolbu? Kan hati itu muqallab, terbolak-balik. Soalnya atau tidak, Ibu? Awalnya ibu-ibu memasang gambar lukisan suaminya untuk mengenang suami. Lama-lama ketika melihat meneteskan air mata. Lama-lama ketika kangen dipeluk, ya. Lama-lama ketika sesuatu sudah begini kasih kopi pahit. Nah, ini bentuk-bentuk kesyirikan yang sudah mulai masuk dalam tubuh. Tapi kaum muslimin menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal itu hukumnya apa? Syirik. Dan Allah benci dengan yang seperti ini. Makanya Allah mengatakan dalam diskusi itu, Nabi menjelaskan, Allah berfirman, "Wa man adzlam", siapa orang yang lebih zalim mimman dzaba yakhluqu bi khalqi, dibandingkan dengan seseorang yang dia berusaha menciptakan seperti ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan, kalau memang dia sanggup silahkan dia ciptakan seekor semut. Aw yakhluqu habbatan, atau kalau dia sanggup buatlah satu buah biji. Aw yakhluqu sa'iratan, atau kalau dia sanggup buat satu buah gandum. Ada manusia di muka bumi yang bisa bikin gandum, Ibu? Enggak ada. Nah, kata. Nah, itu ya khawatir rahimakumullah. Ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian gambar ini menjadi sebab kesyirikan di zaman orang-orang pada masa dahulu. Karena itu wa min muqtadiyat tauhidi, di antara realisasi pengamalan orang yang bertauhid itu, alladzi la yakhluwal tasawir, tidak membiarkan gambar-gambar bertebaran, enggak membolehkan gambar-gambar itu ada. Li'anna taswir ahadun minal wasilatil ladzi yusyriku bil musyrikun fi ibadatihim, karena gambar itu ternyata menjadi wasilah. Apa wasilah itu? Perantara yang mengantarkan seorang yang beribadah itu menjadi musyrik. Saya pernah memasuki sebuah masjid, musola lah istilah orang Indonesia. Lalu banyak sekali gambar para ustadz atau kiai. Lalu saya tanya, mengapa gambar ini dipasang? Diceritakan, oh ini pendiri ini cucunya ini, yang ini begini. Lalu saya tanya, ya yang di depan ini siapa? Ini yang paling utama di antara semuanya. Lalu saya katakan, apa keutamanya dipasang di masjid? Kata mereka, kalau kami sholat, zikir di masjid ini ada gambarnya, seolah-olah mereka hadir di antara kami. Sudah mulai masuk dengan kalimat-kalimat yang berbahaya. Nanti pada akhirnya mereka mengatakan, kalau kami ini dapat kesulitan lalu membayangkan wajah mereka, hilanglah kesulitan itu. Syirik hukumnya. Padahal yang bisa menghilangkan kesulitan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wakil kenyataan. Alaysa kadzalik? Nah, coba lihat di negeri kita, gambar-gambar para pahlawan, yang di Ponegoro digambarkan dengan apa? Kudanya, kurofat kudanya katanya bisa begini dan begitu. Toh ketangkap juga ternyata. Soalnya Ibu, Imam Bonjol itu salah seorang ulama Ahlus Sunnah. Mujahid Ahlus Sunnah salah satunya adalah Imam Bonjol rahimahullah taala. Beliaulah termasuk pendakwah yang membawa panji tauhid dan memerangi bid'ah. Imam Bonjol rahimahullah taala. Kan ini banyak kisah yang tidak diungkap. Gurunya Imam Bonjol itu Haji Piwurbang dan Haji Mawani, dalam sebuah riwayat disebutkan pernah belajar kepada penulis buku ini. Penulis buku yang sedang kita bahas ini, Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Sehingga ketika Anda pelajari sejarah itu, kejadian perang Padri, ingat Ibu? Apa perang apa itu? Bukan kaum adat sebenarnya, melawan para dukun, tukang sihir yang didukung oleh masyarakat adat. Jadi intinya ketika mereka mendakwakan perbuatan itu syirik, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ditolak oleh mereka, oleh kaum yang menyetujui para dukun dan tukang sihir. Dikenal dengan perang apa? Dan Syekh Imam Bonjol dituduh Wahabi. Paham? Guru-gurunya dituduh apa? Wahabi. Padahal ingin memurnikan tauhid,
untuk menjelaskan bahwasannya ajaran Islam menerangkan bahwa tidak boleh bekerja sama dengan dukun. Maka Anda lihat ya, dibuang kemana Imam Bonjol ketika itu? Dibuang, diasingkan kemana yuk? Ke tempat di mana mayoritas orang-orang itu beragama Nasara. Di mana wafatnya, Bu? Ada yang tahu? Wah, ini pelajaran sejarah yang dilupakan ibu-ibu ini ya. Di mana wafatnya? Imam Bonjol di mana wafatnya? Makamnya di mana? Makamnya Imam Bonjol. Kalau orang Manado pasti tahu. Kalau orang Manado pasti tahu ya, Bu. Nah, sana ada sebuah tempat yang disebut dengan Kampung Bonjol. Itu semuanya pengikutnya Imam Bonjol di sana ketika itu. Nah, makanya sejarah ini yang kemudian tidak diangkat oleh kaum muslimin. Yang diangkat itu bagaimana? Tapi begitu gambarnya itu dibuat, sebenarnya Imam Bonjol tidak pernah mengajarkan menggambar. Cuman di negeri kita sayangnya harus itu tadi itu dalam rangka mengenang jasa para ulama. Nah, tadi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan, maka gambar-gambar itu ketika menjadi wasilah-wasilah yang membawa kepada kesyirikan, inilah syariat menerangkan tentang larangannya. Wa kana al-Imam al-Bukhari wa Muslim rawa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, asaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladziina yudahiuna bi khalqillah. Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat nanti itu mereka yang berusaha meniru ciptaan Allah. Maksudnya apa? Tukang gambar. Ya, para pelukis. Berkata Syekh, penulis mengatakan hakada ar-rajulul ladzi yadhhabu ila rajulul ladzi yadhhabu aw daba bi khalqin yakhluqu ka khalqillahi ta'ala. Manusia yang berusaha menciptakan seperti ciptaannya Allah Azza wa Jalla, yakni maksudnya menurut anggapannya dia bisa menggambar seperti bentuk manusia aslinya dan sebagainya, di mana pada hakikatnya tidak mungkin manusia bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia ini berusaha untuk meniru-niru apa yang diciptakan oleh Allah itu, dianggap orang ini seperti orang yang ingin menandingi Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan oleh para ulama adlamun nas, atau Allah yang mengatakan waman adlam, siapakah yang lebih zalim. Artinya dia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan wama lidzalimina min ansor, dan orang zalim itu tidak ada baginya penolong satupun yaumil qiyamah. Hadis yang menjelaskan bahwa asaddun nasi adaban, manusia yang paling keras siksanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, alladzina yudahiuna bi khalqillah, yang berusaha meniru-niru ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Bal idza arada rajulun yakhluqu khalqillahi tabaraka wa ta'ala ahyanan sababu li kufrin akbar. Meniru ciptaan Allah itu bisa menjadikan pelakunya kufur besar. Ingat ibu-ibu, kufur ada berapa? Dua macam, kufur asghar dengan kufur akbar. Kufur akbar itu bagaimana? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bisa menjadi sebab dia itu kufur akbar dalam dua hal alasannya. Pertama, faida sana'a au ja'ala al-asnamal ladzi yu'badu au tu'badu, bila dia membuat gambar, foto atau patung berhala untuk diibadahi, padahal dia tahu bahwa patung tersebut akan diibadahi. Maksudnya ada orang bikin patung di mana dia tahu patung itu nanti kalau dibeli orang akan dijadikan sesuatu yang diibadahi. Hada kufrun, ini bentuk kekafiran.
Kufrun billahi ta'ala bi kufrin akbar, ingkar kepada Allah dengan kekafiran yang besar. Hati-hati ya Bu ya. Kalau misalnya punya keluarga yang suka bikin kerajinan tangan, kemudian dia bikin patung menurutnya Nabi Isa, disalib, dibeli sama orang Nasrani, disembah-sembah, yang buat ini kufur hukumnya. Bisa masuk dalam kategori keluar dari apa? Islam. Karena dia tahu itu termasuk benda-benda yang akan diibadahi oleh orang-orang kufar, orang-orang yang menginginkan perbuatan syirik. Atau misalnya ibu-ibu ada yang keluarganya atau menjumpai ada orang yang dia seni begitu, kemudian dimintai tolong oleh orang Hindu, suruh bikinkan apa namanya, tempat sesajinya itu disemenkan, dibuatkan yang bagus, nanti orang-orang Hindu kemudian beribadah di situ. Tidak boleh. Maka membuat yang seperti itu sama dengan menyetujui kesyirikan. Sementara makna Islam, saya pernah terangkan kepada umat, Islam itu artinya apa? Istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu bittaati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah Ta'ala jiwa raganya dengan cara mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan cara mentaati Allah, dan membenci perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Maka kalau membantu mereka untuk melakukan membuat sesuatu untuk kesyirikan, ya hukumnya haram, bisa kufur. Gimana Ustaz kalau tukang suruh bikin gereja? Nggak boleh. Bangunkan, ada proyek bikin gereja, haram hukumnya. Tidak boleh membuatkan tempat ibadahnya orang-orang kufur, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Sampai kepada kalimat lakum dinukum waliyadin. Ini menunjukkan kita tidak mungkin akan setuju dengan apapun yang mereka lakukan berupa kesyirikan, kekufuran terhadap Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah." Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, cuma satu jalan itu, aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka barang siapa yang dia tolong menolong dalam perbuatan seperti ini, Allah mengatakan wala ta'awanu al ismi wal udwan, jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, kerusakan, itu nggak boleh. Sisi yang kedua, ditinjau kekufurannya, membuat gambar ini bisa kufur besar ya, bukan berarti orang yang melukis itu langsung kafir, tidak. Bisa menjadi sebab dia kufur besar, salah satunya tadi itu. Yang kedua, fa idza sana'atit taswira aw surah, bila ia membuat gambar atau dia membuat patung, wa yaz'amu annahu taswiruhu jayyidun hasanun aw khairun min khalqillahi azza wa jalla. Ketika dia beranggapan patungnya lebih bagus daripada makhluk ciptaan Allah azza wa jalla. Karena ada orang berkata, ini gambarnya ternyata lebih bagus dari aslinya, nah gitu ya. Ada orang memfoto, kemudian, oh foto kamu kok lebih bagus dari bentuk aslimu. Ini bahaya ini ucapan ini. Kok fotomu lebih bagus daripada aslinya? Karena dia menganggap bahwasanya apa yang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat yang berbahaya. Sering begitu ya Bu ya. Berarti wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila rahimanallah. Nah, yang kedua ini, makna yang kedua inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asadun nasi adaban, manusia yang paling pedih siksanya yaumul qiyam, pada hari kiamat, alladzina yudahiuna bi khalqillah, yang mereka berusaha menandingi ciptaannya Allah. Dia menganggap bahwa yang dia buat itu lebih baik daripada apa? Makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Hati-hati. Ini dilarang dalam Islam. Lalu beliau mengatakan wa minan munah manhiyatu fihi, dan termasuk ke dalam larangan hadis tersebut adalah yakni al-musawwiru amah, orang yang melukis secara umum, imma biyadihi, dengan kuas tangannya, atau dengan apa? Pahat, dengan memahatnya.
Semua perbuatannya ini haram. Kalau dia meyakini dan dia mengetahui patung yang dipahat ini akan disembah oleh orang lain, kufur. Kalau dia meyakini patung buatannya lebih baik daripada bentuk asli yang dia jadikan modelnya, kufur juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya tidak menjadikannya keluar dari kekafiran, law kana lam yukhriju min dinil islami, kalau seandainya tidak mengeluarkan dari kekafiran, lakin hadza minal kabair, ini termasuk dosa besar. Fa'ilau mal'unun, pelakunya dilaknat. Walahu wa'idun, diberikan ancaman binnar, dengan siksa api neraka. Maka kalau ibunda sekalian tahu tentang hukum menggambar ini, berarti hukum menggambar makhluk hidup itu hukumnya apa? Haram. Kecuali ibu-ibu mau menggambar manusia yang gak ada wajahnya, boleh. Misalnya menggambar manusia lagi kepalanya lagi masuk ke dalam lagi kungkum gitu ya, maksudnya begitu. Kepalanya dimasukkan ke dalam bejana gitu, cuman kelihatan tubuhnya saja. Atau dari arah belakang digambar dari bagian belakangnya. Ya, ini nggak apa-apa. Kalau ibu menggambar pemandangan kan kadang-kadang ada gambar burung yang seperti huruf M itu ya Bu ya. Tidak kelihatan bentuk aslinya, itu nggak apa-apa. Jadi menunjukkan bahwa gambar yang dilarang itu gambar yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan tanda kehidupan itu ditandai dengan wajah. Makanya orang Arab sering mengatakan ja'a fulanun biwajhihi, fulan datang dengan membawa wajahnya. Maksudnya dia hidup gitu. Ya, hidup. Orang ini datang. Hidup itu ditandai dengan wajah. Segimana kalau gambar setengah badan tapi ada wajahnya, dianggap hidup. Gambar penuh tapi wajahnya nggak ada, itu nggak dianggap hidup. Itu boleh. Faham kan? Nah, kayak kalau ibu-ibu misalnya mau menggambarkan buat anaknya itu gambar kuda gitu, dibuat wajahnya tidak ada. Lalu ini gambar kuda, itu boleh untuk pendidikan gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Menggambar sempurna tidak boleh. Bukan hanya itu, kerugiannya besar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kullu musawwirin finnar. Setiap tukang lukis atau tukang bikin patung pasti masuk neraka. Yuj'al lahu bikulli suratin. Kemudian disiksanya dalam neraka itu, setiap orang yang menggambar berada dalam neraka akan diberi nyawa setiap gambar yang digambarnya itu. Sawwiruha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Kemudian dia akan disisa dengan gambar tersebut di neraka jahanam. Dalam ayat yang lainnya Allah memerintahkan untuk memberi nyawa. Mereka yang di dunia bikin patung, nanti Allah menyiksanya dengan cara diperintahkan suruh memberi nyawa. Dan itu hal yang tidak mungkin. Manusia bisa memberi nyawa, makhluk tidak mungkin. Karena yang bisa memberikan ruh itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh lillahi jami'a. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu haknya Allah. Semua ruh haknya Allah Azza wa Jalla. Nah, bukan hanya itu. Orang yang meletakkan gambar di rumah-rumah mereka rugi, malaikat tidak akan masuk ke rumahnya. Dalam Imam Muslim yang mengatakan salasun la yadkhulul malaikatu fi baitil ladzi fi salah. 3 perkara kalau ada pada sebuah rumah, malaikat enggak akan masuk rumah itu. Intisarun najasat, tersebarnya najis, fihil qalb, memelihara anjing, wa fihi surah, dan padanya ada patung-patung makhluk hidup atau gambar lukisan-lukisan makhluk hidup. Malaikat enggak akan masuk ke dalam rumah yang seperti ini. Kalau malaikat kalau malaikat sudah tidak mau masuk ke dalam rumah, maka yang memasuki siapa? Nah, syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga wajar kalau misalnya manusia sulit khusyuk dalam sholatnya, rumah tangganya nggak tenang, mungkin penyebabnya adalah patung-patung tersebut. Nah, makanya ibu-ibu kalau di rumahnya sudah terlanjur ada patung, dipenggal patungnya, kepalanya dipukul gitu ya, dilepaskan, biarkan saja tinggal badannya kalau masih mau ada patungnya. Kalau enggak ya dihilangkan semuanya, itu lebih utama.
Nah, dikhawatirkan nanti diagungkan oleh manusia. Siapa yang bisa menjamin? Maaf Ibu, orang sekarang bikin patung-patung, segala macam patung. Kemudian siapa yang bisa menjamin 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang kalau patung itu masih ada nggak disembah? Siapa yang bisa menjamin? Mungkin awalnya seseorang cuma melihat, oh ini seni. 100 tahun kemudian manusia mengatakan, oh ini cuma sebenarnya mau mengenang orang zaman dahulu. 100 tahun kemudian mereka mengatakan untuk menghormati kasih sesaji. Syirik akhirnya. Bukankah iblis itu ketika menggoda manusia untuk jatuh dalam perbuatan syirik tidak langsung berbuat syirik, tapi dibuat dulu perantara-perantara yang bisa mengantarkannya jatuh dalam perbuatan syirik. Fahim tuh? Nah, Allah Ta'ala alam bisa. Lata, Uzza dan Manat itu patungnya siapa? Orang-orang saleh. Salah satu di antara mereka suka membuat roti, diberikan gratis bagi jamaah haji di zaman jahiliyah. Ada yang suka menyediakan minuman gratis untuk mereka, yang satu menyediakan tempat tinggal gratis. Kan ini orang saleh. Ketika mereka meninggal dunia, maka kaum yang ada ketika itu membuat patung untuk mengenang jasanya. Tapi lama kelamaan mereka mengatakan, inna ja'alnaha wasaitun bainana wa bainallah. Kami orang banyak dosa. Mereka ini semasa hidupnya orang soleh. Kalau kami mau minta sama Allah nggak bisa langsung, karena kami banyak dosanya. Kami lewat mereka, kata dia. Ada nggak sekarang yang seperti itu? Banyak. Berapa banyak orang datang ke kuburnya para wali? Kenapa doa harus di kuburnya wali? Ini kan wali supaya disampaikan pesan kami kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kira Allah tidak dengar? Padahal apa yang terdetik dalam hatinya Allah mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kadzalik. Ya, jadi ketika Nabi mengatakan bahwa kullu musawwirin finnar, setiap orang yang menggambar berada dalam neraka. Kemudian yuj'alu lahu bikulli suratin, akan dijadikan pada setiap gambar, setiap patung atau gambarnya itu suwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Nyawa kemudian akan disiksa bersamanya di dalam neraka jahanam. Komentar para ulama, beliau mengatakan nafsun, yaitu nyawa, menunjukkan bahwa gambar tersebut berupa sesuatu yang bernyawa. Jadi gambar yang dilarang itu gambar binatang atau gambar manusia atau yang semisal daripada itu. Ancaman ini gambarnya bagi makhluk hidup, gambar makhluk hidup. Ibnu Abbas pernah datang kepada beliau seorang laki dan berkata, ya Abdullah, ma ra'yuka, apa pendapatmu anis surah, tentang masalah gambar? Qal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taswir, Nabi melarang kita dari menggambar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladziina asaddun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirin. Manusia yang paling pedih siksanya di yaumil kiamat itulah para tukang gambar. Marah orang ini. Dia tanya sama Abdullah, gimana pendapatmu tentang menggambar? Dijawab oleh Abdullah, Nabi melarang orang menggambar. Maka orang ini berkata, pekerjaanku ini menggambar, apa kamu larang saya menggambar? Lalu dia tanya, dijawab dengan dalil. Dia jawab dengan apa? Dia bantah dengan hawa nafsu. Ini juga faedah Ibu. Berarti begitulah tabiat manusia. Kadang-kadang bertanya mau mencari penghalalannya, bukan mau mencari apa? Kebenarannya. Begitu dia tahu yang benar, lalu hawa nafsunya itu bertentangan dengan yang benar, dia katakan yang benar itu salah. Dia tolak. Ini jangan ditiru yang seperti ini. Yang kedua, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fa illa budda an tusawwir fasawwiri al-jibal wal hajar wasyajara. Kalau kamu memang mau punya pekerjaan menggambar, nggak bisa ditinggalkan, gambarlah gunung, gambarlah pohon, gambarlah batu-batuan. Nah itu boleh. Faham sekalian? Gambar rumah boleh, nggak ada masalah. Nah yang nggak boleh menggambar makhluk hidup. Nah kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimahullah, wa kan Bukhari wa Muslimu, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis yang marfu, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa menggambar sebuah gambar di dunia atau membuat patung di dunia, kulifa ayanfukhu fiha ruh, dibebani oleh Allah agar dia meniupkan ruh sampai hidup, walaysa binafi, dan dia nggak mungkin
sanggup meniupkan ruh ke dalam gambar tersebut. Ini juga membuktikan tentang siksaan yang akan Allah berikan itu disuruh menghidupkan. Dan ini bukti mestinya sebagai bentuk taubatnya kepada Allah Ta'ala, dia harus menghancurkan semua gambar yang pernah dia buat. Nggak boleh dieman-eman. Bahasa Jawanya dieman-eman. Apa bahasa Indonesia? Apa bu? Disayang-sayang nggak boleh. Wah ini lukisan saya di masa lalu, kenang-kenangan. Nggak boleh. Harus dihancurkan. Sebab kalau tidak nanti dia akan dimintai oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Dan dia tidak akan sanggup. Setiap kali dia tidak sanggup, maka Allah akan bakar dia dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Imam Muslim meriwayatkan dari Abul Hayyaj. Dia menuturkan qala li Aliyun. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu kuutus atas suatu perkara yang Nabi pernah mengutusku dengannya? Yang Nabi SAW pernah mengutusku atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, alla tada suratan illa tamastaha wala qabran musyrafan illa sawaitahu. Jangan kamu tinggalkan satu gambar pun, melainkan kamu hapus gambarnya, kamu hancurkan, kamu hilangkan. Dan jangan kamu melihat sebuah kuburan yang ditinggikan, melainkan kamu ratakan. Imam Muslim memberikan riwayat ini, riwayat yang sahih. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, isyarat. Nabi selalu mengajari para sahabatnya memurnikan tauhid, bersikap jeli terhadap apa saja yang bakal dijadikan tandingan oleh manusia, lalu diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya tabiat manusia itu suka sekali membuat untuk Allah tandingan, terutama pada perkara-perkara yang dianggap keramat. Sahih ibu-ibu? Kuburan misalnya. Kalau ada seseorang membongkar kuburan, membongkar hutan, tiba-tiba di hutan itu dia dapat sebuah kuburan, kuburannya bersih, tanahnya masih menggundul, seolah-olah masih baru, langsung besoknya jadi bahan, jadi apa namanya, tempat yang dikeramatkan. Entah itu kuburan kucing atau apa, pokoknya orang Indonesia begitu. Ya karena di Indonesia ini kan nama binatang pun disamakan dengan nama manusia. Kayak kerbau yang dinamai Kiai Slamet. Maka bongkar hutan, dapat kuburan ada namanya Kiai siapa gitu. Ternyata kucing misalnya. Jadi tempat keramat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah, isyarat agar kaum muslim itu jeli. Dua, Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada murid-muridnya dan yang ada di sekitarnya tentang bagaimana bersikap kepada gambar dan kubur. Seperti Nabi mengajarkannya. Kalau kita menjumpai gambar makhluk hidup, harus dihapus. Kalau kita seorang penguasa dan punya kemampuan, ya mesti dipotong kepala-kepala patung-patung yang ada. Kalau enggak, mereka akan ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah. Gambar-gambar yang ada dihapus wajah-wajahnya. Nah, ini juga memberikan faedah kepada kita. Salah satu wasilah yang paling menonjol untuk menjadikan sebab kesyirikan adalah kuburan. Ini nasihat, kita dilarang meninggikan kuburan kecuali pertama kali memakamkan. Ini dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi kalau memakamkan jenazah, setelah pemakaman tanahnya ditinggikan 1 jengkal. Nanti kalau sudah lama dibiarkan turun, jangan dinaikkan lagi. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bana'i alal maqabir. Kata Anas bin Malik, Nabi melarang kita membangun kuburan. Kuburan itu jangan dibangun. Kuburan diberi tanda saja. Pernah ke Baqi ibu-ibu? Pernah. Kuburan Baqi itu sejak zaman Nabi sampai sekarang ya begitu itu ibu. Enggak berubah. Sejak zaman Nabi cuma kayak begitu itu. Tandanya cuma batu. Ini orang wafat dikasih tanda batu, begitu saja. Itu sudah zaman Nabi. Tapi orang di zaman sekarang ini Masya Allah, khawatir kuburannya hilang, Ustaz, dibikinkan apa? Kijing. Kijing nanti kurang mewah, buatkan apa? Pondokan kecil. Kata mereka untuk menghormati jasa orang tuanya, bikinkan istana.
Kayak di Indonesia ada Istana Giri Bangun ya Bu ya. Ya toh? Astana Giri Bangun itu kuburan, istananya kuburan. Nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Islam melarang membangun di atas kuburan, bentuk bangunan apapun tidak boleh. Bukan hanya itu, bahkan Nabi SAW, yakni Nabi melarang kita dari al-jasasu, itu artinya melabur kubur. Kubur diwarna-warnai, dikasih lampu, dihias-hias, itu nggak boleh. Dalam Islam tidak dibenarkan. Fahim kena? Sayang ketika kita menerangkan ini, kata mereka, oh itu Wahabi. Allahu Akbar. Kita ingin menerangkan seperti yang diterangkan oleh Nabi, kita dituduh apa? Saya katakan, kalau memang gara-gara kita mengatakan cara kita memurnikan tauhid agar manusia tidak mengagungkan kuburan dianggap Wahabi, saya katakan saya adalah Wahabi. Faham Ibu? Kalau memang itu maksudnya. Terkadang dimaksud itu Wahabi itu yang kejam, suka nyembelih orang, suka mengkafirkan orang. Kita katakan tidak. Kita bukan orang seperti itu. Kita bukan orang yang gampang mengkafirkan. Kita bukan orang yang bisa membunuh orang seenaknya saja. Sekalipun orang itu sudah kafir, Islam punya aturan. Tidak semua orang kafir dibunuh. Iya atau tidak ya? Islam mengajarkan itu. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa Wahabi itu garis keras, suka mengkafirkan, sampai saya dengar dari telinga saya, kalau kamu belajar akidah Wahabi, nanti kamu ketemu orang Nasrani, kamu sembelih di tengah jalan, kata dia. Allahu Akbar. Tidak pernah mengajarkan seperti ini. Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Saya Muhammad tidak pernah mengajar seperti ini. Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengajar seperti itu. Mereka adalah orang yang sangat hati-hati dalam mengkafirkan. Justru kebalikannya, mereka yang dituduh Wahabi yang sering disembelih oleh orang. Karena bersikap saking lembutnya, saking kasih sayangnya, saking memberikan toleransinya, mereka diinjak-injak oleh sebagian orang. Dan mereka bersabar dengan kedoliman orang lain. Ini kebalik tuduhan itu. Faham ya Ibu? Nah, kebalik. Jadi ungkapan-ungkapan mereka kita bantah dengan hadis-hadis ini. Jadi bahwasannya kita mengamalkan hadis ini, lalu muncul tuduh-tuduhan seperti yang tadi kita sebutkan, wal aqibatu lil muttaqin. Kita hanya mampu berkata akibat yang baik itu selalu akan datang bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kesimpulan dari bab ini apa Ibu? Satu, ini wa'idun sadidun lil musawwirin. Teguran yang sangat keras bagi orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Anak-anaknya diperhatikan Ibu. Kalau mereka menggambar dinasihati. Jangan pakai hidung, jangan pakai apa? Mata, jangan pakai mulut. Kalau ditanya kenapa? Ini sama dengan bentuk manusia, itu dianggap menandingi ciptaan Allah. Kemudian alasannya karena orang yang menggambar itu tidak beradab kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi tadi, "Wa man adlam mimman daba", siapakah orang yang lebih dolim dibandingkan orang yang berusaha untuk yakhluqu ka khalqi, menciptakan sesuatu seperti ciptaanku. Berarti ini orang yang tidak punya etika. Yang ketiga, ini merupakan bentuk peringatan. Adzikru an qudratillahi ta'ala wa dha'ifatul insi. Diingatkannya kita tentang kemahaperkasaannya Allah Azza wa Jalla dan lemahnya manusia. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah mengatakan falyakhluqu dzarratan au habbatan au sa'iratan. Kalau memang dia sanggup, silahkan dia ciptakan semut, biji atau sebutir gandum. Tapi tidak mungkin dia lakukan. Itu membuktikan bahwa manusia itu lemah. Enggak ada yang sanggup melakukan hal itu. Yang keempat, wa iqraru bayyinatin wadihatin, dinyatakan dengan jelas dan gamblang, al musawwiruna yu'adzabuna, tukang gambar itu pasti disiksa bi asadil adab, dengan siksaan yang paling pedih. Yang kelima, yakni di antara bentuk siksaannya, Allah akan memberi nyawa kepada makhluk itu, lalu bersama dengan makhluk itu penggambarnya akan disiksa di dalam neraka Jahannam. Yang keenam, dipaksakan meniupkan ruh dalam gambarnya atau patungnya dan dia tidak akan sanggup. Yang ketujuh, anjuran dan perintah menghapus gambar makhluk hidup dan meratakan apa? Kuburan-kuburan. Maksudnya
Kalau kita menjumpai anggota keluarga kita wafat, setelah dimakamkan kemudian tanahnya sudah datar, jangan ditinggikan lagi. Biarkan dia datar. Ustaz, gimana dengan kuburan orang lain? Ini bukan kewajiban kita. Kewajiban kita hanya menasihati mereka. Yang punya kewajiban meratakan kuburan itu pemerintah, bukan kita. Ya, kalau kita tiba-tiba ke kubur bikin aksi meratakan kuburan, ini timbul fitnah. Karena manusia akan membenci dakwah, manusia akan membenci sunnah, maka akan terbalik. Dakwah di atas sunnah ini akan dituduh sebagai sesuatu yang sesat. Fahim tunna? Allahu barik lana wa lakum wa lana. Baik, kita lanjutkan pasal yang baru, Ibu. Pasal tentang larangan memperbanyak sumpah. Maja'a fi kasratil halif. Apa sumpah itu, Bu, maksudnya? Sumpah itu artinya apa toh? Kesaksian. Ada lagi apa sumpah itu maknanya selain kesaksian? Penjaminan. Apa lagi? Sumpah itu maknanya mengucapkan kalimat untuk menguatkan apa yang ada pada dirinya. Biasanya dengan menyebutkan sesuatu yang agung. Biasanya dengan cara menyebutkan sesuatu yang agung. Misalnya Allah bersumpah dengan berkata, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha tatkala dia memunculkan sinarnya, atau wal laili idza, demi waktu malam, dan banyak lagi. Itu menunjukkan benda-benda yang disebut oleh Allah itu agung. Sumpah dalam Islam yang boleh menyebut nama selain Allah itu hanya Allah, untuk menunjukkan agungnya benda itu. Manusia tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Abu Hurairah mengatakan secara marfu, man halafa bi ghairillah falyakul la ilaha illallah. Barang siapa sudah terlanjur menyebut sumpah dengan nama selain Allah, cepat mengucapkan la ilaha illallah. Artinya beliau berisyarat itu menyebabkan pelakunya kafir, berbuat syirik. Nggak boleh bersumpah dengan menyebutkan saya bersumpah demi langit dan bumi, nggak boleh. Yang boleh menyebutkan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau mau bersumpah harusnya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Misalnya apa? Wallahi, Allahi, billahi. Bahasa kita singkatnya apa? Demi Allah. Itu sumpah. Gimana Ustaz kalau bersumpah dengan menyebutkan nama bapak kita, demi bapak dan ibuku, tidak boleh. Tidak dibenarkan. Berarti sumpah itu termasuk ibadah. Nah, sumpah ini banyak rinciannya. Masuk kategori sumpah itu adalah nadar. Bernadar termasuk kategori sumpah. Kalau ada orang berkata ingin melakukan sesuatu, jika terpenuhi apa yang dia inginkan, maka ini termasuk nadar. Dan perlu dicatat, nadar hukumnya apa, Ibu? Nadar hukumnya sunnah atau wajib? Makruh, ya. Hukum bernadar itu makruh, dibenci. Tapi kalau sudah bernadar, wajib ditunaikan. Dengan catatan kalau nadarnya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang berkata, seandainya saya sembuh, saya akan tamasya ke pantai Kuta, misalnya begitu. Nah, nadar seperti ini nggak perlu dituruti. Karena di sana itu tempat maksiat, tempat berbuat kedurhakaan. Atau dia berkata kepada anaknya, berjanji, nak, kalau kamu naik kelas, abah janji mau ajak jalan-jalan ke Candi Borobudur, misalnya begitu. Kan Candi Borobudur itu tempat kesyirikan. Syirik atau tidak, Bu? Candi Borobudur? Syirik, tempat ibadahnya orang musyrik. Boleh nggak kamu masuk ke sana? Tamasya ke Borobudur boleh nggak, Bu? Nggak boleh? Ya, kenapa nggak boleh? Iya, karena itu syiarnya orang-orang musyrik. Syiarnya orang musyrik. Maka sebab itu, ketika seseorang bersumpah atau bernadar dengan kalimat yang melanggar syariat, tinggalkan. Nadar itu nadar yang soleh. Kalau saya sembuh, saya mau umrah misalnya. Nah, ini soleh. Saya akan silaturahim ke rumah si fulan. Saya akan memberi makan orang miskin. Tapi ingat,
ma jaa rajulun bin nadri illa annahu rajulun bakhilun. Lelaki yang suka bernadar itu tidak lain kecuali pelit. Orang yang suka bernadar itu tanda-tanda orang pelit. Faham Ibu? Karena dia tidak akan berbuat kebaikan sebelum dia itu mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau saya sembuh, saya mau sedekah. Kalau nggak sembuh, berarti kan pelit. Berarti dia sedekahnya hanya karena sebab apa? Kalau dia itu sembuhkan oleh Allah Ta'ala. Makanya hukum bernadar hukumnya apa? Makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masalah sumpah ini, waqfadu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpahmu itu. Dalam Islam kasratul halif la yajtami'u ma'aka muliyati tauhid. Terlalu sering bersumpah itu tidak akan bersatu dengan sempurnanya tauhid. Orang yang tauhidnya sempurna tidak mungkin memperbanyak sumpah. Li'annal muwahhid, orang yang bertauhid, wa kana qalbu mamlu'un bitauhid, di mana hatinya penuh dengan ketauhidan atau mendekati sempurnanya tauhid, la yaj'alul halifa, dia tidak akan menjadikan sumpah bi asma'illah dengan nama-namanya Allah Ta'ala itu sebagai hal yang gampang diucapkan. Alladhi sahalun fi lisani bi kalami. Ya ini kabila rahimahullah, maksudnya sumpah yang pelakunya bersungguh-sungguh saat mengucapkannya. Ya orang beriman itu demi Allah, bukan begitu. Karena orang beriman itu semakin sering beramal, semakin tinggi tingkat keimanannya, dia tahu konsekuensi orang yang bersumpah. Adapun sumpah lagho, nanti kita akan bahas pada kitab Fikih Sunnah Linisa, itu ada penjelasan macam-macam sumpah. Nah, salah satunya adalah sumpah lagwi, yaitu sumpah yang tidak sungguh-sungguh, yang bukan datang dari hatinya. Ya, sumpah yang kamu tadi dari mana? Dari pasar. Demi Allah saya dari pasar. Cuman main-main maksudnya begitu ya. Karena orang kita ini kan kadang-kadang sumpah benar saya nggak bohong, sumpah gitu. Nah ini nggak dihitung yang seperti ini Bu. Ini dimaafkan. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah saya dari pasar, dia sungguh-sungguh untuk mengucapkan sumpahnya itu karena dalam rangka ibadah. Sedikit-sedikit dia sumpah. Nabi menceritakan, atau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munfiqatun lisulati mumhiqatun lil kasabi. Sesungguhnya sumpah itu bisa melariskan dagangan, tetapi menghilangkan keberkahan dalam usahanya. Maka ibu lihat, orang yang dagang suka bersumpah cepat laris. Demi Allah asli Cibaduyut, ternyata bukan. Demi Allah ini asli, ternyata palsu. Maka pedagang jangan banyak bersumpah. Nah, kalau Anda tidak diminta bersumpah, jangan bersumpah. Kalau misalnya wallahi demi Allah ini barang asli, kalau dia mengatakan wallah itu berbeda. Tapi kalau belum dia sudah bersumpah terlebih dahulu, ini menghilangkan keberkahan dalam dagangannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sama seperti di Saudi, kita pernah belanja tas, kita katakan ini asli dari Madinah, dia sumpah wallahi dari Madinah. Kemudian lihat di dalamnya itu ada apa namanya? Al-Banjari mereknya itu. Jadi dibuat dari mana? Karena yang dari manik-manik itu ya Pak, dibuat dari Banjar. Saya bilang kadzab anta, ini dusta engkau, ini dusta. Ya nggak boleh aku begitu. Dan yang di Madinah itu mana ada yang asli Madinah Bu? Ya semuanya ya, dibuat dari mana? Luar. Seperti baju jubah dari mana? Vietnam paling banyak, Korea banyak, Cina gitu ya. Baju jubah ibu-ibu yang dari Saudi yang hitam-hitam itu jangan dikira itu asli dari mana? Saudi, bukan. Bukan, dari Vietnam yang banyak diproduksi. Jadi kalau ibu mau tahu begitu. Tapi memang ada sebagai, kita tinggalkan itu. Kembali kepada pembahasan. Lalu beliau mengatakan, yakni adapun sumpah yang lagwi, tidak bersungguh-sungguh, maka sumpah yang seperti ini dimaafkan. Sesungguhnya sangat dianjurkan agar orang yang bertauhid itu terbebas lisan dan hatinya dari banyak bersumpah.
saat menghormati atau yang serupa dengan sumpah yang lagwi. Walhasil banyak sumpah bukan sifat orang yang beriman atau tauhidnya sempurna, bukan. Bahkan ucapan Nabi yang mengatakan sumpah itu melariskan dagangan, menghapuskan keberkahan, yakni berkah usahanya dihapus sebagai hukuman karena dia terlalu banyak bersumpah. Akhirnya usahanya itu walaupun mungkin dia kaya raya dari usahanya itu tidak menenangkan jiwa, tidak mengantarkannya kepada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Qayyim pernah ditanya ciri-ciri ibadah yang ciri-ciri harta yang barokah itu yang bagaimana? Harta yang tumbuh berkembang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia memiliki harta, harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibu punya mobil, mobilnya untuk datang ke pengajian, taklim, menyambung tali silaturahim, itu barokah. Oleh ibu sekalian punya harta digunakan untuk memberi makan fakir miskin, itu barokah. Ibu punya pakaian digunakan untuk mempercantik diri di hadapan siapa? Suami, itu barokah. Jadi kalau ibu-ibu beli pakaian untuk mempercantik diri di luar rumah, tanda-tanda itu tidak apa? Kurang barokah. Bukan berarti tidak boleh mempercantik di luar rumah, bukan. Tapi maksudnya kalau dia mengatakan dia menjadikan yang lebih baik itu di rumah, sementara di hadapan suaminya dia tidak bisa, itu tanda-tanda hartanya nggak berkah. Fahim tunna? Nah, ciri harta yang barokah yang berikutnya itu, harta barokah itu membuat pemiliknya merasa qanaah. Apa qanaah itu, Bu? Ya, merasa cukup. Merasa apa yang ada pada harta itu cukup baginya. Dia tidak menilai jumlahnya, tapi dia menilai dari sisi kemanfaatannya, lalu dia bersyukur kepada Allah SWT. Ya, ibu-ibu misalnya hari ini diberi uang belanja 1 juta, besok dikasih uang belanja cuman 100.000, ya bersyukur, qanaah. Ketika ibu mengatakan ya ini 100.000, pasti yang hartanya barokah, dia akan merasa cukup. 1 juta cukup, 100.000 juga, 2 juta juga cukup, gitu ya. Nah, qanaah dia menerima, ala kulli hal dia merasa tenang hatinya dengan harta itu. Yang ketiga, hartanya tidak menggelisahkannya atau memalingkannya dari mengingat Allah. Jadi dia tidak berpaling dari mengingat Allah Ta'ala. Ketika dia punya perdagangannya tidak melalaikan dari berzikir mengingat Allah Ta'ala. Ketika dia punya tabungannya tidak menyibukkannya dari berzikir mengingat Allah Ta'ala. Ketika dia punya tempat tinggal yang indah, tidak menyibukkannya dari menghadiri majelis ilmu dan macam-macam. Setiap harta yang tidak memalingkan dari mengingat Allah, insya Allah itulah harta yang kebalikannya. Harta yang memalingkan kita dari mengingat Allah, maka itu tidak barokah. Punya mobil, sudah adzan maghrib, asih dia apa namanya? Digosok-gosok ini, masya Allah. Itu tanda-tanda mobilnya nggak barokah itu, Ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Naam kadzalik. Masyaallah la quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salah satu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak mau bicara kepada mereka, tidak pula Allah mensucikan mereka di hari kiamat, disediakan bagi mereka siksa yang pedih. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asmitun zani, yaitu orang yang sudah tua, naudzubillah, tapi dia suka berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Kemudian atau usaimit, ada yang baca usaimit ya, usaimitun zani, orang tua tapi berlagak seperti anak muda. Banyak ini, Bu ya. Insyaallah. Rambutnya putih, udah keriput, masih pakai baju yang apa namanya sempit, celana jeans gitu. Duduk di pinggir-pinggir jalan. Nauzubillah min dzalik. Ini udah mau mati, masih saja seperti ini. Kan begitu ya, Bu ya. Nah, makanya Allah tidak mau bicara dengan ini. Wa'ilun mustakbirun. Yang kedua yaitu sudah miskin, sombong pula dia. Ada seperti ini ternyata, Allahu Akbar. Miskin kemudian apa? Sombong. Kalau Ibnu Qayyim, ciri-ciri orang miskin sombong itu adalah kasratul kalam wa laysa indahu syai'an. Bicaranya itu melangit.
Kaldukhon, seperti asap. Asap itu tempatnya di mana, Ibu? Asap itu di mana tempatnya? Di bawah. Tapi asap itu selalu kepingin naik ke atas terus. Sahih? Nah, maka para ulama mengatakan kunu kan najmi. Jadikanlah dirimu seperti bintang. Bintang itu di mana, Ibu? Tapi kalau Ibu lihat ada air jernih, lihat ke bawah. Kalau mau lihat bintang jangan lihat yang di atas loh. Lihat di bawah aja udah bisa. Walaupun dia terlihat di tempat yang di bawah, tetap dia itu sesuatu yang indah. Sahih? Asap itu bau, buruk, busuk di bawah, maunya naik, ternyata dia apa? Jelek. Jadi jangan jadikan diri Anda seperti asap. Nah, jangan jadi orang miskin yang sombong. Ustaz, gimana kalau kaya sombong? Sama saja. Karena kesombongan itu tidak akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Ada yang menafsirkan ailun mustakbirin itu artinya sudah miskin menolak kebenaran. Dan ini lebih mendekati kepada kebenaran. Kenapa begitu? Karena Nabi pernah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar darah berupa kesombongan. Lalu Nabi menjelaskan al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau ada di antara orang-orang yang miskin dinasihati, "Pak, sholat." Apa jawabnya? Saya sholat, nggak sholat, miskin juga Ustaz. Lebih baik saya nggak sholat. Ini berarti menolak kebenaran. Sudah miskin, sombong dia. Naudzubillah min dzalik. Nah, kata dia. Kemudian warajulun ja'alallahu budu'atau la yastari illa biyamini wa la yabiu illa biyamini. Golongan yang ketiga, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Maksudnya, dia nggak membeli kecuali dengan sumpah, nggak menjual kecuali juga dengan sumpah. Demi Allah, saya perlu banget dengan kamu. Saya memintamu dengan nama Allah. Demi Allah, kasih saya yang murah. Ini bahaya nih. Dia minta dimurahkan tapi bersumpah dengan apa? Sebaiknya penjual mengatakan, "Oh, demi Allah ini asli, saya nggak bisa beri kamu murah." Sama-sama bersumpah. Orang seperti ini nggak akan diajak bicara oleh Allah di yaumil qiyamah. Saya tambahkan ada riwayat yang serupa, tapi tidak ada kaitannya dengan sumpah. Ketika Nabi menyebutkan salatun la yukallimuhumullahu ta'ala wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah. 3 golongan di mana Allah nggak mau bicara dengan mereka, tidak akan mensucikan mereka, tidak akan mau memandang kepada mereka. Yang pertama tadi itu usaitun zani, atau dalam ayat yang lainnya rajulun syekhun kabiratun fakannau syabun, tua renta tapi seperti anak muda perilakunya. Yang kedua al-musbilu izarau, orang yang memanjangkan kainnya menutupi mata kakinya. Yang ketiga yaitu tadi kasratul halif, orang yang banyak bersumpah tadi. Nasihat untuk poin tentang orang yang memanjangkan kain di bawah mata kakinya, ini perlu diketahui bagi laki-laki. Adapun perempuan dianjurkan kainnya menutupi telapak kakinya, bukan hanya mata kaki. Dianjurkan sampai bisa menutupi telapak. Kalau seandainya itu tidak memiliki, boleh mengganti dengan apa? Ditutup sebatas kemampuan yang ibu miliki. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun ucapan Nabi yang kita sebutkan, 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara, tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka, dan mereka mendapatkan adab yang pedih yang tadi kita sebutkan tadi itu. Orang yang sudah tua tapi dia berbuat zina. Wa in kana saiban fi ra'si sa'ri, walaupun kepalanya itu sudah beruban, naudzubillah, tapi dia tingkah lakunya naudzubillah, ya, lakinna kana qalbu mali'un bizina, tapi pikirannya itu kotor saja, naudzubillah min dzalik. Ini nasihati para para suami agar bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, karena tidak dipungkiri terkadang ibu dan sekalian, seorang lelaki itu di usia tertentu syahwatnya kembali bangkit. Apa bahasa kita itu namanya, Bu? Pubertua gitu ya. Ini dinasihati supaya bertakwa kepada Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan manusia harusnya mulai memanajemen usianya. Usia 0 sampai balik itu usia di mana dia dibebaskan dari dosa. Usia 15 tahun sampai dengan usia 40 tahun ini adalah usia di mana dia harus mencari ilmu dan beramal. Maksudnya mencari ilmu dan berdakwah. Usia 40 tahun ke atas ini udah usia harus memperhatikan dirinya sendiri.
Jika sudah usia 40 tahun itu udah mulai perhatikan diri, jangan terlalu banyak memperhatikan orang lain. Sibukkan dengan diri sendiri. Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah usia 60 tahun, harus lebih banyak beristighfar. Karena Nabi menyebutkan batas kebanyakan usia manusia di akhir zaman berapa, Ibu? 60. Ibu ada yang sudah 60? Belum ada ya, Bu ya? Nah, menjelang 60 ada? Nah, makanya Ibu sekalian minta kepada Allah diberkahi umur. Banyak-banyak minta kepada Allah, berkahilah umurku. Jangan ya Allah panjangkan umurku, jangan. Tapi ya Allah berkahilah umurku. Gimana kalau Ustaz minta dua? Ya Allah panjangkan dan berkahilah umurku. Boleh kalau begitu. Tapi kalau sekedar ya Allah panjangkan umurku tidak disukai. Nah makanya sebab itu biasanya di usia tua itu syaitan menggoda sangat kuat. Kalau manusia menganggap bahwa di usia tua itu dia bakal lebih dekat kepada Allah, salah. Karena di usia tua itu terkadang manusia merasa lemah. Sehingga yang tadinya sanggup sholat malam 11 rakaat jadi cuman 2 atau 3 rakaat saja. Nah, makanya jangan beranggapan bahwa kalau sudah usia tua itu bisa lebih dekat. Salah, Ibu. Seharusnya dari sekarang. Supaya kebiasaannya terbawa sampai di masa tuanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian yang kedua, orang miskin yang sombong. Dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, ia tidaklah membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali dengan sumpah. Jadi sudah jelas bahwa orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya tercela dan telah melakukan dosa besar. Maksudnya memperbanyak apa? Sumpahnya tadi itu. Kemudian Husain radhiyallahu taala, Imran bin Husain mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku yang hidup bersama sejaman denganku. Siapa ini? Summal ladina yalunhum, kemudian orang yang hidup sezaman dengan orang yang sejaman denganku. Siapa mereka? Lalu kata beliau, summal ladina yalunhum, kemudian yang sesudahnya. Siapa itu? Summal ladina yalunhum, kemudian siapa itu? Atba'ut tabi'in. Qala Imran, kata Imran, fa'ala adri adakah ba'da qarni marrataini aw salasan. Saya enggak tahu apakah beliau menyebutkan setelah kurunnya Nabi itu 2 kali atau 3 kali. Summa inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhaduna wa yakhununa wa la ya'tamununa wa yandaruna wa la yufuna wa yadharu fihim asaman. Kata beliau, setelah itu nanti akan muncul sekian banyak manusia yang dia bersaksi sedangkan dia nggak diminta bersaksi. Dia nggak diminta bersaksi, dia bersaksi. Maksudnya begini, dia ini suka bersumpah. Dalam syariat Islam, ibu sekalian, kalau ada sebuah kejadian, maka yang bersumpah itu orang yang dituduh. Yang menuduh mendatangkan bukti. Jadi al-bayyinatu lil mudda'i wal qasamu lil mudda'a. Orang yang menuduh datangkan buktinya, orang yang dituduh sumpah. Si A datang lalu berkata, si fulan berbuat zina. Maka hakim berkata, mana buktinya? Kalau ternyata ini ada buktinya, maka ditanya sama si hakim, benarkah kamu berbuat zina? Kalau dia merasa tidak, dia akan bersumpah, demi Allah saya tidak. Berarti yang dituduh yang bersumpah. Di zaman sekarang tidak. Yang disumpah yang mana? Yang menuduh atau para saksinya yang disumpah. Fahim? Kalau datang menjadi saksi, mestinya saksi itu tidak bersumpah sebelum diminta bersumpah. Dalam syariat demikian. Nah, di akhir zaman nanti akan banyak model seperti ini, ternyata sudah benar. Benarlah ini bahwa banyak manusia bersumpah sebelum diminta bersumpah, bersaksi sebelum diminta bersaksi. Mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernadzar tetapi tidak memenuhinya, dan akan bermunculan di tengah-tengah mereka orang-orang yang, nah ini dia as-saman. Disebutkan di sini di akhir zaman itu banyak manusia yang gemuk-gemuk begitu. Tanda-tanda kiamat ini ya. Badannya mulai apa? Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya lah kaslun fil ibadati, rahatan fin nafsi. Selalu bersantai-santai, malas beribadah.
Wa tasarru'an fil kalami, terlalu cepat menuduh atau berbicara. Jadi santai, nggak sungguh-sungguh ibadah. Kalau diminta komentar, cepat komentarnya, cepat banget dia mengomentarinya. Nah, itu tanda-tanda orang-orang yang buruk di sisi Allah SWT. Kalau berbadan gemuk boleh nggak ibu? Ya boleh. Istrinya Rasul saja gemuk. Siapa? Aisyah. Aisyah ketika itu gemuk badannya, tapi Nabi menasihati dengan cara lomba lari. Diajak lomba lari, kalahlah Aisyah. Kata Nabi, ini balasan di masa dahulu. Jadi cara menasihati wanita yang gemuk begitu ya bu ya. Nah, diajak apa? Lomba lari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibrahim An-Nakha'i mengisahkan, dahulu orang tua kami memukul kami dikarenakan kami bersaksi atau berjanji dikala kami masih kecil. Lihat, para salafun saleh menceritakan ketika kami masih kecil, lalu dia bersaksi, saya bersaksi begini-begini, atau saya berjanji akan itu dipukul oleh orang tuanya. Karena banyak mengucapkan janji itu dekat dengan sumpah, dan banyak bersumpah itu tidak mendidik anak menjadi bertauhid dengan sempurna. Ini menunjukkan perhatian para salafun saleh, ulama-ulama kita pendahulu kita yang saleh dalam mendidik keturunan mereka agar mengagungkan Allah. Tapi kadang-kadang orang tuanya enggak, malah ngajari anaknya bersumpah. Kamu bohong enggak? Ayo sumpah, sebut nama Allah. Ini keliru orang tuanya. Seharusnya dia memaklumi namanya anak, kadang dia mengucapkan kalimat apa? Dusta, maka dinasihati. Jangan berdusta. Dusta itu perkara yang haram di sisi Allah Ta'ala. Disampaikan dalil-dalil yang menyebabkan bahayanya dusta itu bisa mematikan hati menjadi orang munafik. Nah, dan diriwayatkan pula dalam hadis sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni summa alladziina yalunhum summa alladziina yalunhum summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminuhu wa yaminuhu syahadatuhu qala Ibrahim wa yaminuhu syahadatuhu qala Ibrahim kanu yadribunana ala syahadati wal adi wa nahnu shighar. Sama dengan tadi ya, hadisnya mirip. Sebaik-baik manusia yang sezaman denganku, kemudian sesudahnya, kemudian akan datang suatu kaum di mana sumpahnya mendahului, di mana persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sesungguhnya sumpahnya mendahului persaksiannya. Artinya orang itu suka berkhianat, omongannya tidak bisa dipegang, suka mengomentari tapi tanpa apa? Bukti. Nah, maka kata Ibrahim An-Nakha'i, dulu kami semasa kecil, kalau kami gampang bersaksi atau berjanji, kami akan dipukul oleh orang tua kami. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dari bab ini apa kandungan yang pertama ibu? Perintah kalau orang itu bersumpah wajib menjaga sumpahnya, jangan dilanggar. 2, dikabarkan bahwa sumpah mampu menjadikan barang dagangan laris, tapi apa dampaknya? Menghilangkan berkah usahanya. 3, ancaman keras bagi orang yang tidak menjual yang tidak menjual kecuali dengan sumpah dan tidak membeli kecuali dengan sumpah. Dua-duanya diancam. Jual beli dengan memperbanyak sumpah itu makruh. Yang 4, diingatkan dengan dosa yang akan menjadi besar bila faktor yang mendorong untuk melakukannya sedikit, walaupun yang menolongnya sedikit. Jadi kadang-kadang sesuatu itu kecil berubah menjadi dosa yang besar. Sumpah itu awalnya mubah, kemudian makruh, lama-lama menjadi haram. 5, celaan bagi orang yang bersumpah padahal tidak diminta untuk bersumpah. Nah, ini menunjukkan justru kehormatan orang yang banyak bersumpah itu hilang kalau dia tidak diminta bersumpah tapi dia bersumpah. Yang ke-6, Nabi memuji 3 atau 4 generasi pertama. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Yang ke-7, celaan bagi orang yang bersaksi sedangkan ia tidak diminta untuk memberikan saksi. Yang ke-8, para ulama memperhatikan pendidikan anak, terutama banyak bersaksi dan bersumpah itu dibenci oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan ibu dari saya, bolehnya memukul anak jika diperlukan. Bolehnya memukul anak jika diperlukan, terutama pada perkara yang berkaitan dengan masalah akidah. Semoga bermanfaat. Sampai di sini bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.